perusahaan tempat kita bekerja itu hanya saluran di mana Tuhan itu memberkati kita. Jadi ketika kita ganti-ganti ganti-ganti top management juga, ganti-ganti atasan kan biasa. Kalau di sales itu ganti atasan yang atasan itu udah biasa. Selama kita bisa melihat bahwa top management itu adalah Tuhan kita, kita tidak akan ada yang perlu kita khawatirkan. Karena Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin atasan kita nggak tahu persis apa yang kita kerjakan, tapi Tuhan tahu. Dan upah itu datangnya dari Tuhan. Itu yang membuat saya tidak terlalu khawatir ketika saya menghadapi berbagai masalah dalam. Halo semua, welcome to Market System. Masih bersama saya Fandi dan saya Vika. Yes. Hari ini kita punya topik yang sangat menarik ya, Ko ya. Judulnya adalah pengalaman 20 tahun di dunia sales sampai menjadi national manager. National Sales Manager. Iya, gitu. betul. Oh, jadi kita hari ini ngomongin tentang salesmanship. Betul. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita mau memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Silakan Bapak, boleh diperkenalkan. Oke, shalom. Saya Priyo. Saya mengawali karir saya sebagai seorang salesman di sebuah perusahaan confectionery yang jualan coklat. Kemudian menjadi supervisor, ASM, sampai kemudian regional dan mengakhiri sebagai National Sales and Promotion Manager di salah satu perusahaan fast moving consumer good yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Saat ini saya melayani di GMS Sidoarjo sebagai segi leader dan di Departemen Service Ministry. Oke, jadi kita karena ngomong tentang salesmanship, mau tanya dulu, apa itu sebenarnya definisi dari salesmanship gitu, Pak? Gitu. Oke, jadi sebenarnya salesmanship ini adalah sebuah skill atau seni bagaimana kita itu memperkenalkan produk kita yang tadinya tidak dikenal oleh konsumen, kemudian dikenal, dia mengerti manfaat dari produk kita tersebut, kemudian dia mencoba merasakan manfaatnya, ternyata produk itu memenuhi apa yang mereka butuhkan dan dijadikan sebagai produk yang dikonsumsi sehari-hari. Ketika kita sudah berhasil membuat konsumen itu mengkonsumsi produk kita di kehidupan sehari-harinya, terutama ini consumer good ya, Ko. Itu berarti tugas kita sebagai seorang salesman itu sudah benar gitu ya. Kira-kira seperti itu, Ko. Jadi tidak hanya jualan ya, kadang-kadang soalnya yang konsep yang terjadi sekarang ini kan, yang penting kamu tuh jualan, jualan, kejar target dan sebagainya. Jadi pada akhirnya kan itu semua jadi blur, dan akhirnya pokoknya yang penting saya jualan dulu, gimana caranya pokoknya jualan. Iya. Gitu. Sebenarnya kalau ide awalnya salesmanship ini kan orang punya masalah, sebenarnya tugas orang salesman itu adalah bagaimana solve the problem, masalah dari konsumen kita. Ketika mereka punya masalah ini, kalau kerja seharian, kemudian siang-siang ngantuk, dia butuh kopi yang nikmat. Nah, seorang salesman yang benar, seorang salesman yang kreatif, dia akan membantu menyelesaikan masalah konsumen tersebut dengan menawarkan kopi yang enak, yang bisa membuat dia bergairah kembali atau tidak ngantuk ketika setelah makan siang ya. Biasanya itu jam-jam yang krusial ketika kita masih harus meneruskan pekerjaan, tapi kita mulai ngantuk tuh, habis makan biasanya ngantuk. Ya, ini nih, saya punya kopi yang enak ini ya. Ini kopinya enak dan bisa membuat kita itu melek kembali. Nah, itu tugas dari seorang salesman itu seperti itu ya, menyelesaikan masalah dari pelanggan kita atau konsumen kita. Ya, tidak hanya sekedar jualan aja, kok. Ya. Harus bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka gitu ya. Iya, betul. Kita membantu menyelesaikan apa yang menjadi masalah buat mereka. Ketika kita tidak tahu masalah yang dihadapi oleh konsumen kita akan kesulitan untuk menawarkan produk kita. Ya, jadi sebenarnya mulai dari masalah. Kemudian produk kita itu bisa membantu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Kira-kira seperti itu. Habis makan, butuh minum, haus, enak, kita siapkan produk teh atau air mineral yang pas buat mereka menutup makan siang mereka. Jadi produk tersebut kita sajikan di tempat-tempat makan atau di kuliner. Nah, itu akan memenuhi masalah yang mereka hadapi ketika habis makan. Mereka butuh minum. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, saya mau tanya mungkin apa yang bikin Pak Priyo itu tertarik untuk ambil sales gitu loh. Karena kan nggak semua orang itu mau ambil posisi ini. Kadang ada yang merasa itu susah atau mungkin ada target itu kayaknya susah banget. Atau itu mungkin
apa ya posisi yang sepertinya second class gitu ya. Apa yang membuat Pak Prio tuh mikir oh saya mau ambil sales ini dulu gitu. Ya sebenarnya awalnya itu saya tidak punya cita-cita untuk menjadi seorang salesman ya. Saya ingin cita-cita saya dari kecil itu pengen jadi misalkan pimpinan perusahaan yang gede, kira-kira seperti itu. Kalau menjadi salesman itu tidak pernah menjadi cita-cita saya. Tetapi ketika saya selesai kuliah, nah orang tua saya itu sudah pensiun. Jadi saya berpikir, nah sebenarnya tugas mereka sebagai orang tua untuk menyekolahkan saya sampai S1 itu sudah cukup. Jadi sekarang saya yang harus bisa mandiri. Ya, itu sebenarnya awalnya itu dari situ. Jadi sebelum saya itu wisuda, saya telepon orang tua saya, tolong bulan depan tidak usah lagi dikirim uang bulanannya. Ya, belum dapat pekerjaan itu, pokoknya tapi sudah melangkah dengan iman aja, bulan depan saya harus mandiri. Jadi saya minta untuk tidak dikirim uang bulanan lagi. Ya, tugas mereka sebagai orang tua sudah cukup ya. Berikutnya biar untuk adik-adik saya ya uang bulanannya. Nah, kemudian ya puji Tuhan 2 minggu sebelum saya wisuda, saya ditelepon oleh teman saya menawarkan posisi sebagai seorang salesman di perusahaan confectionery tersebut, perusahaan coklat ya. Dan 3 hari sebelum wisuda saya sudah diterima ya di perusahaan tersebut. Ya, saya tidak tahu salesman itu tugasnya apa dan itu apa. Yang penting saya kerja dulu gitu ya. Kemudian saya akhir bulan saya akan terima gaji dan saya bisa mandiri ya. Walaupun gajinya kecil, tapi makan nasi dengan garam kalau dari uang sendiri yang dari hasil pekerjaan sendiri itu jauh lebih nikmat daripada masih menggantungkan dengan orang tua. Jadi tekad yang kuat untuk mandiri itu yang menyebabkan saya kecemplung di dunia sales. Ya gini Pak, jadi sebenarnya kalau sales itu kan lebih banyak gini, ada plus minusnya ya gitu. Yeah. Kalau misalnya di tempat yang lain kerja kantoran yang tanpa target gitu kan sebenarnya udah gaji tetap gitu aja ya. Yeah. Tapi salesnya menantangnya adalah karena memang dia harus lebih banyak mungkin katakanlah menguras pikiran, menguras waktu, tidak ada lembur juga. Tapi in return-nya adalah dia dapat komisi, dia dapat bonus gitu Pak. Nah oke, yang mau saya tanyakan sebenarnya bahwa terkadang demi mengejar ini gitu Pak, demi mengejar gaji bonus yang tinggi atau target pencapaian yang tinggi dengan in return-nya dengan fasilitas apa juga yang oke gitu. Nah kebanyakan sales itu menghalalkan segala cara gitu Pak. Gitu. Jadi kira-kira sebagai anak Tuhan gitu pasti beberapa teman juga ada pemikiran seperti itu ya. Gitu bahwa oke, saya ini anak Tuhan, saya nggak boleh bohong gitu. Saya harus tulus seperti merpati. Tapi jujur juga yang kejadian lah kita ini kurang cerdik seperti ular. Nah, batasan-batasannya gimana Pak? Untuk kita product knowledge yes harus ngerti. Terus distribution channel dan sebagainya yes harus ngerti. Tapi ketika berhadapan dengan kompetitor gitu, apalagi mungkin produknya kompetitor lebih bagus. Nah, gimana kita sebagai anak Tuhan yang berprofesi sebagai sales ini supaya tidak kalah? Cerdiknya itu seperti apa? Walaupun tetap harus tulus. Iya. Jadi memang ya product knowledge kita harus benar-benar tahu, kita tahu persis keunggulan dari produk kita dibandingkan dengan kompetitor ya. Dan berikutnya ini sebenarnya ketulusan tetap penting kok. Karena pada akhirnya mereka pelanggan kita itu kalau kita bohongin ya berikutnya dia nggak akan percaya lagi. Jadi kita harus bisa memberikan mempresentasikan produk knowledge kita itu dengan baik. Keunggulan dari produk kita itu dengan baik. Kalau menjelek-jelekan produk kompetitor itu menurut saya sih tidak terlalu ini ya. Tidak etis juga ya. Tidak etis dan apa ya. Lebih baik kita lebih menekankan keunggulan dari produk kita. Ya, jadi kalau kita bisa memberikan kepada konsumen kita, produk kita tuh unggul di sini nih. Ya saya punya produk penjualan ini misalkan air mineral misalkan ya kok ya, air mineral. Nah, air mineral kan bunganya sama. Isinya sama air ya, air warnanya sama jernih bening. semuanya. Iya, betul. Itu. Nah, gimana Pak? Kenapa harus memilih produknya Bapak daripada produk yang lain? Ya, karena saya air mineral yang saya jual itu kaya dengan mineral alami, terus kemudian dia ada segelnya, tidak mungkin dipalsu. Ya, tidak mungkin dipalsu karena dia akan keras misalkan sebelum dikonsumsi, tapi begitu dibuka dia akan kempes. Ya, seperti itu. Itu salah satu pengaman juga yang
tidak memungkinkan produk orang lain itu memasukkan air mineral yang kami jual. Jadi keunggulan-keunggulan produk ini yang lebih kita tonjolkan kepada konsumen kita. Ketika harus dibandingkan dengan produk kompetitor, ya kita kan nggak harus tidak wajib untuk menyampaikan yang keseluruhan yang mereka ini ya, keunggulan mereka ya. Karena sebagai bukan produk saya, ya wajar saja kalau saya tidak tahu persis produknya, produk kompetitor. Tetapi saya tahu persis apa keunggulan dari produk saya yang ini yang akan dikomunikasikan terus dengan konsumen kita. Jadi bagaimana kita bisa meyakinkan konsumen kita terhadap produk kita itu yang lebih kita tonjolkan dan lebih kita utamakan. Nah, kalau produk consumer good mungkin agak beda dengan produk yang lain ya. Consumer good itu lebih peluang untuk berhasil itu lebih tinggi ketika produk itu ada ketika dibutuhkan oleh konsumen kita. Jadi yang pertama memang mereka mengerti keunggulan dari produk saya. Yang kedua, produk itu ada ketika mereka membutuhkan. Jadi distribusi itu menjadi sesuatu hal yang penting selain bagaimana produk ini disampaikan kepada mereka. Sekarang mari kita dengarkan apa yang jadi prinsip firman Tuhan untuk episode kali ini. Diambil dari 1 Samuel 17 ayat 38 sampai 39. Di sini ceritanya sebelum Daud pergi untuk berperang melawan Goliat one on one. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian dia berikhtiar, dia mencoba untuk berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Ini adalah jadi satu prinsip yang penting dalam satu dunia salesmanship gitu ya. Jangan mencoba berusaha untuk melawan Goliat dengan atribut-atributnya Goliat. Seperti itu, Saul mencoba untuk memakaikan Daud atribut yang nanti akan berusaha untuk head to head one on one dengan Goliat. Itu which is Goliat 3 meter tingginya dengan segala muscle, dengan segala otot gitu ya, yang sudah ditempa selama berpuluh-puluh tahun gitu ya. Maka baju sirahnya itu kan jadi menjadi satu senjata dan satu alat pertahanan yang paling efektif. Sedangkan Daud pada waktu diperkirakan masih umur 16 tahun gitu, dan dia mungkin tingginya juga sekitar 1,6 meter. Ketika memakai baju sirahnya Saul yang katanya tingginya adalah di atas sebahunya orang Israel kebanyakan, Saulnya tingginya lebih tinggi dari situ. Jelas pastinya Daud tidak mungkin cocok dengan memakai itu. Salesmanship adalah berbicara tentang karakter, keunggulan dari ciri khas dari produknya kita, lalu kita bagaimana nanti masuk ke medan perang. Jangan berusaha untuk mencoba memakai trik-trik atau strategi-strategi yang ada dalam dunia ini, lalu merasa bahwa ini berhasil, lalu kita copy paste mentah-mentah dan akhirnya ujungnya kita kegagalan. Daud pada saat ini mencoba memberikan satu pelajaran bagi kita. Mari kita jadi orang yang benar-benar fit, orang yang benar-benar cocok dan benar-benar align dengan apa yang Tuhan sudah kasihkan pada kita. Daud dengan segala kekesitannya, dia mungkin pada waktu itu, imajinasi saya, dia adalah seseorang yang dengan 1,6 meter, dia cuma mungkin pakai celana pendek, pakai kaos yang sangat-sangat ringan, dia bawa umban, bawa tongkat, dia tidak pakai baju sirah yang macam-macam. Dan dia benar-benar tahu nanti ujungnya adalah dia lempar batu itu ke keningnya Goliat. Kalau misalnya Goliat tidak tumbang, maka dia akan menghadapi Goliat dengan tongkatnya. 2 macam senjata yang benar-benar sangat Daud kuasai. Daud tidak pakai baju sirah yang berat-berat, Daud tidak pakai senjata yang macam-macam, lembing dan sebagainya, tapi Daud tahu dengan satu hal resources yang benar-benar terbatas, Daud memanfaatkan itu sedemikian rupa dan Daud bisa mengalahkan raksasa Goliat itu. Apa yang kita punya? Apa resources yang kita punya? Kiranya Tuhan pakai segala resources itu, jangan copy paste jadi orang lain, tapi kiranya Tuhan kasih hikmat benar-benar untuk kita, supaya kita dengan salesmanship kita benar-benar precise, tepat, dan Tuhan akan jadikan itu hal yang luar biasa untuk kehidupan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Nah, bagaimana dengan misalnya pas ada satu anak Tuhan nih, anak muda, anak Tuhan, yang memang dia ada di satu
kerja di satu perusahaan, dia mungkin juga dengan segala keterbatasannya nggak bisa milih dia ada di satu perusahaan yang produknya bagus gitu ya, atau ini produk yang sudah terkenal. Nah, misalnya dia jadi dari produk yang biasa-biasa aja, mungkin bukan produk yang nomor satu, tapi dia harus survive kan, dia harus nyampe target kan. Nah, kira-kira ada tips nggak Pak, gimana caranya? Jadi setiap produk itu memiliki konsumen tersendiri dan memiliki keunggulan sendiri. Ya produk yang saya jual mungkin mungkin bagus sekali, tapi agak sedikit lebih mahal. Sementara ada konsumen-konsumen kita yang menganggap value yang lebih tinggi kalau produk itu lebih murah. Ya. Oh, mirip-mirip aja kok, sama-sama air misalkan, saya akan membeli produk yang lebih murah. Dia jadi ada segmen pasar tersendiri yang mereka itu bisa raih begitu ya, bisa jangkau gitu ya. Jadi jangan kemudian itu membuat kita itu nggak bisa menjadi alasan untuk kita itu tidak bisa menjual produk kita. Masing-masing produk itu punya segmen pasar tersendiri. Ketika kita itu datang ke konsumen yang tepat, kemudian menawarkan produk kita ke konsumen tersebut, ya tentu peluang untuk berhasil itu lebih tinggi. Banyak konsumen saat ini, apalagi sekarang ini, yang mempunyai menganggap penting value bahwa produk itu harus murah ya, affordable luxury kemudian, ya bagus, tetapi harus murah. Jadi ketika produk yang ini mahal, ya mereka akan pilih yang murah. Kira-kira seperti itu. Jadi datang aja ke situ, ke konsumen-konsumen yang menghargai produk yang memang lebih penting itu yang lebih murah, yang lebih murah, baik tapi murah. Kemudian di mana toko-tokonya? Tentunya agak beda juga dengan toko-toko yang yang menjual produk-produk mungkin yang lebih mahal. Nah, jadi kita harus bisa memprofiling konsumen kita. Mereka itu siapa, kemudian belanjanya di mana, kemudian kapan mereka belanja, itu nanti akan menentukan keberhasilan kita dalam kita menjual produk kita. Tidak semua produk yang dijual tempat saya bekerja itu produk yang mahal. Malah semua yang produk murah pun juga ada. Tapi mereka punya pasar sendiri, kemasan-kemasan, kopi kemasan, cup. Nah seperti itu kan cuma produk seribuan ya. Dan itu kalau kita jual di mall atau di minimarket tentunya nggak akan laku. Tapi di area-area pinggiran, di kantin-kantin sekolah, lah itu akan menjadi kebutuhan utama mereka gitu ya. Dan mereka kita bisa laku untuk dijual. Jadi harus jeli kita memprofiling siapa konsumen kita. Di mana mereka beli dan kapan mereka beli, itu nanti akan menentukan keberhasilan kita itu dalam kita memasarkan produk kita. Kalau produknya sudah sunset Pak, jadi mending pindah perusahaan gitu ya. Misalnya contoh, dia kerja di satu perusahaan yang jual mesin ketik manual. Oh iya. Nah kalau ada kan jujur juga ada beberapa perusahaan yang memang mungkin secara size gede, tetapi nggak ada inovasi, nggak mau survei pasar, tapi maunya udah kamu sebagai sales kamu yang mikirin deh, gitu. Nah itu gimana Pak? Ya kalau sudah sunset seperti itu, kita kan melihat deal with the future kan, ya. Jadi kita pilih, wah ini masa depan buat keluarga saya nggak bagus ini kalau saya tetap di sini, gitu ya. Ya kita harus memang berhikmat juga ya. Harus berhikmat juga. Ketika saya pindah dari perusahaan yang ini sebelumnya ya, itu 10 tahun saya bekerja di situ, itu 5 kali ganti top manajemen ya. Jadi 5 kali ganti. Jadi setiap 2 tahun ganti, setiap 2 tahun ganti. Mungkin karena ownernya kurang ini ya, kurang punya kesabaran untuk menunggu hasil. Jadi dianggap 2 tahun nggak berhasil, langsung diganti, 2 tahun nggak berhasil, langsung diganti. Tapi pada waktu saya sebagai orang lapangan, itu agak pusing kok. Pusingnya itu apa yang dulu benar, itu menjadi salah. Apa yang strategi yang dulu salah itu menjadi benar. Jadi kita ini ke barat, nanti 2 tahun kemudian kita itu barat itu salah, itu kita harus ke timur, balik lagi ke timur, ke barat, ke timur, akhirnya nggak jadi apa-apa. Apa yang membuat Bapak bertahan? Walaupun top direksinya udah 5, umurnya lebih lama daripada umur direksi atau umur top manajemen. Ya waktu itu dari sisi karir pribadi saya dan pendapatan masih cukup baik lah ya. Jadi saya sendiri karir berkembang menjadi supervisor, menjadi ASM. Buat saya pribadi itu saya cukup puas. Tapi saya evaluasi setelah 10 tahun saya evaluasi nih. Nah, ini kalau kayak gini terus ini mau sampai kapan seperti itu ya. Jadi di terakhir ketika ganti top manajemen lagi, ganti pimpinan lagi, saya tanya ke pimpinan saya, Pak,
apa strategi Bapak untuk kita bisa mengalahkan produk kompetitor? Ketika dia menjawab normatif, ya kita akan pertahankan apa yang sudah baik dan perbaiki apa yang kurang dan perbaiki apa yang masih salah. Nah, itu kan sangat normatif ya. Saya pikir Bapak ini nggak ngerti dia mungkin ya. Nah, tentu itu akan membuat masa depan perusahaan ini tidak akan terbaik. Akhirnya saya memutuskan untuk resign dan keluar. Tetapi dapat pekerjaan dulu baru saya resign kok. Jadi jangan resign dulu baru cari-cari kerjaan, itu tentunya akan susah. Ya, ya. Nah, sekarang gimana caranya ini Pak? Mungkin ada cerita-cerita praktis gitu ya? Iya. Gitu, gimana Bapak sebagai National Sales Manager gitu ya? Berarti kan ini kok kapasitasnya udah nasional nih. Betul. Gitu. Terus harus head to head dengan apa ya, dengan barang atau produk FMCG yang juga mungkin udah raksasa gitu Pak. Iya. Punya Bapak mungkin masih daudnya, yang ini udah Goliat. Nah, Iya. gitu Pak. Mungkin bisa cerita 1-2 cerita gitu Pak. Oke. Mungkin apa yang kekalahannya dan apa yang jadi kemenangannya gitu ya. Baik. Jadi mulai dari kekalahan dulu ya. Nah, Oke. Betul, mulai dari kekalahan dulu. Jadi sebelumnya di perusahaan yang lama ya, di Carbonated Soft Drink, perusahaan minuman multinasional juga ini kok ya. Jadi waktu itu perang ya, melawan kompetitor Carbonated Soft Drink ya. Boleh sebut ini aja sedikit ya supaya jelas gitu ya. Pepsi lawan Coca-Cola waktu itu ya. Saya kerja di Pepsi dan Coca-Cola menang, Pepsi yang kalah. Tapi bukannya sudah punya sendiri-sendiri. Jadi maksudnya kalau nggak salah kan mereknya yang C ini kan udah dipegang oleh satu burger yang gede juga. Oh, iya, Tapi iya, yang iya, iya. P ini kan ada satu ayam goreng. Betul, Oh, iya. betul. Bekerja maksudnya, sama. betul. Maksudnya bukannya sudah ada. Memang nomor 2 sih Pak yang merek Iya, P iya, tadi iya, itu. iya. Gitu. Mau jadi nomor 1 gitu Pak maksudnya. Harus iya, karena kalau kita tentunya kita harus punya strong determination ya, harus yang kuat untuk menjadi nomor 1 ya. Tapi pasarnya kan bukan hanya di burger itu aja kan, tapi lebih sebenarnya pasar yang paling besar itu adalah di ini traditional market, justru di toko-toko, di warung-warung, di pasar itu jumlahnya gede. Kalau di burger itu hanya untuk membuat produk itu semakin dikenal saja ya. Nah, di situ kita kalah ya. Nah, di teh pun juga seperti itu. Bisa Pak, tapi sorry saya potong. Bukankah memang itu udah berpuluh-puluh tahun ya C sama P ini ya? Iya. Tapi katanya dua-dua ini akhirnya secara volume kalah oleh air mineral Pak. Oh iya benar, secara volume kalah oleh Jadi air kan mineral. berarti kan kalah oleh musuh yang tidak terlihat kan Pak. Iya, Kesehatan. Kesehatan. iya, iya. Itu juga mungkin alasan kedua mereka kenapa bisnis mereka makin lama makin turun ya. Jadi yang dulunya carbonated soft drink itu menjadi minuman yang sangat disukai, tetapi karena alasan kesehatan sehingga makin berkurang orang yang minum. Tapi dari pertanyaan tadi kok yang mengenai pertempuran itu sebenarnya salah satu kunci kenapa kok kami kalah ya, P ini kalah dengan C ya, karena kita itu perangnya langsung head to head dengan C di titik kuat mereka, ya di titik kuat mereka, sehingga kita kesulitan untuk menang melawan kompetitor yang sudah cukup kuat lebih dahulu. Ketika mereka melihat produk P ini ada di toko-toko atau di pelanggannya produk C ini, dengan mudah mereka untuk mengcounter, misalkan memberikan insentif lebih gede ke grosir ataupun ke toko supaya mereka hanya menjual produk mereka dengan lebih dominan, sehingga produk-produk yang baru ini yang pasti kalau produk baru itu nggak langsung laku keras, sehingga mereka bisa mengalahkan ngapain, salesman-nya bisa menyampaikan ngapain menjual produk baru yang belum pasti lakunya, seperti itu kan. Tuh, mending produk ini aja keuntungannya bisa dihitung akan jauh lebih besar daripada produk yang baru. Ya, ketika kita head to head langsung menyerang di titik kuatnya kompetitor, ya, akhirnya kita terlalu mudah untuk dikalahkan dan kita tidak bisa menjadi pemenangnya. Nah itu kekalahannya Pak ya. Nah Ya. yang kemenangannya Pak. Nah, kemenangannya, kemudian saya ini kalah ya, 10 tahun saya bekerja di situ, kemudian kalah, ya kibarkan bendera putih ya, saya pindah ke perusahaan yang lain ya. Ya puji Tuhan, mengucap syukur ya kok ya, saya itu tidak melamar juga di awalnya. Jadi teman saya yang sama-sama bekerja di perusahaan tersebut lebih dulu pindah ke perusahaan ini ya. Direktur saya juga pindah ke perusahaan yang terakhir. FMCG ini Pak ya. FMCG yang terakhir. Biskuit apa gitu ya. Iya. Terus ada produk minuman juga sekarang. Iya betul. Nah kemudian dia telepon saya. Ya ngapain kamu kerja di situ? Udah ikut
kerja di tempat saya aja, apa sih perusahaannya? PT ini gitu. Oke. Nah terus saya nggak terlalu kenal sebenarnya dengan PT-nya, tapi kalau produknya kan cukup dikenal ya. Oke. Orangnya sangat dikenal dan saya sudah sering konsumsi. Terus saya pikir-pikir ya oke lah saya kerja di situ ya. Ya bersyukur. Nah itu sebagai National Sales Manager, Pak? Oh, bukan, saya masih jadi Mulai dari nol lagi. mulai dari area sales manager I see. Bali. Nah di sini Jadi, nanti baru Baru pelan-pelan yang naik ke National Sales posisi Manager. saya terakhir di Pepsi sebagai ASM, kemudian saya pindah ke perusahaan tersebut sebagai ASM juga. Seperti itu. Memang kadang-kadang kita itu kalau bergaul harus dengan semua orang kok. Tapi berteman akrab itu harus pilih-pilih. Betul, saya Jadi setuju. apa? Ya orang yang berprestasi akan cenderung bertemu dengan orang yang perform bagus. Betul. Tetapi orang yang pecundang akan kumpul dengan pecundang. Jadi kita harus benar-benar memilih pertemanan kita ya. Kita bersahabat dengan siapa ya, supaya kita itu juga ikut maju. Seperti apa kita kelak ya, kita bisa lihat dari teman-teman kita. Kalau teman-teman kita pecundang semua, mereka yang mudah mengeluh ketika menghadapi tantangan di sales, ya kita akan menjadi pecundang. Tapi kalau teman-teman kita itu pemenang, mereka biasa capai target terus, kemudian dia akan menang. Dan ketika ada peluang seperti ini ya, mereka akan ingat saya nih. Wah, dia sudah masuk duluan ke situ. Dia butuh orang, dia ingat saya ditawarin. Akhirnya saya masuk di perusahaan ini, gitu kok. Terus cerita kemenangannya, Pak? Nah, di sini sebelum di perusahaan yang baru ini, ya pertama kalah dulu kok. Oh. Di perusahaan tetap kalah dulu ya, karena kami produk pertama yang kami jual itu isotonic. Ya, waktu itu sudah ada Pocari Sweat, sudah ada. Kemudian waktu kami launching, kebetulan ada produk baru yang di launching juga, Vitason, Maison gitu ya. Akhirnya kami perang itu, kami perang ya. Dan kami kalah ya. Waktu itu strategi dari perusahaan itu kita ingin menjadi pemenang di ceruk pasar yang kecil. Isotonic itu kan pasarnya nggak terlalu besar kok ya, cukup Cuman kecil. dulu ya, cuma sekarang mungkin lebih concern kesehatan. Iya, iya. Waktu itu masih kecil ya. Kita ingin jadi menjadi penguasa di ceruk pasar yang kecil. Ternyata ceruk pasar yang kecil ini, kalaupun kita jadi pemenang, ya nggak gede-gede banget bisnis size-nya kok. Iya. Nggak bangga-bangga banget deh. Iya, nggak bangga banget dan nggak gede-gede banget size-nya. Dan apalagi kalau kita kalah ya, wah lebih blur lagi. Nah, kemudian perusahaan meluncurkan produk teh. Jadi teh, air mineral dan kopi itu size-nya cukup besar. Mereka berubah strateginya, udah kita akan masuk ke industri yang gede sekalian. Kalau kita menang, kita dapatkan bisnisnya yang cukup gede. Ya kalaupun kalah ya masih dapat volume lah, masih dapat volume yang cukup besar. Nah, kemudian diluncurkanlah produk teh. Ya. Dari pengalaman sebelumnya saya di perusahaan P kan juga ada tehnya itu ya, lawan S ya. Di situ kami kalah ya, kita mulai banyak belajar ya. Jadi pelajaran pertama tentunya kita tidak akan memukul kompetitor kita, mengambil pangsa pasar kompetitor kita itu di tempat yang mereka kuat. Jadi sedapat mungkin ketika kita tumbuh dari kecil menjadi besar itu mereka tidak tahu. Jadi stealth mode ya. Jadi Mode siluman. Mode siluman. Biarkan aja mereka tidak tahu. Diremehkan biasa. Kita di pasar kan sering ketemu dengan teman-teman kompetitor. Produknya kompetitor, tapi kalau orang-orangnya kan tetap teman ya, ya. Yang mereka meremehkan, sudah biasa itu. Semakin mereka meremehkan, semakin baik. Artinya mereka tidak tahu bagaimana produk ini sudah berkembang. Jadi kami memilih channeling untuk kita kembangkan itu dari produk-produk yang kita kuat, yaitu di produk-produk snack. Jadi di pasar-pasar, di toko-toko snack yang mereka itu sebenarnya nggak banyak jualan minuman. Karena minuman itu sebenarnya punya channel tersendiri, namanya grosir minuman ya. Kalau perusahaan minuman pasti punya, pasti sangat dominan di grosir minuman ini. Nah kami nggak ke situ dulu. Jadi kami ke warung-warung kecil yang jualan snack, ke grosir yang jualannya snack semua di pasar-pasar. Ya. Jadi mereka nggak tahu. Kami sudah
distribusi dan berkembang sudah cukup gede. Nah, ketika sudah cukup besar dan cukup kuat, baru kita kita head to head dengan mereka, dan mereka nggak akan mudah untuk mengalahkan kami ya, karena sudah cukup gede. Waduh, mereka mungkin nggak sadar ya. Waduh, ternyata sudah segede ini ya, dan sudah kita menjadi unstoppable ya, sudah tidak bisa dihentikan pertumbuhannya. Jadi sekarang nomor 1 ya. Sekarang untuk nomor tehnya itu ya. Iya. Wow. Sekarang nomor 1. Kalau suka perang sebenarnya dunia consumer good itu sangat menyenangkan ya, karena dinamis dan kita tidak akan pernah bosan ya. Tapi kalau nggak suka perang ya, itu menjadi beban ya. Target harus dicapai, nggak capai target kita nggak dapat insentif, itu menjadi sesuatu yang tidak menarik. Tapi kalau kita menyukai perang ya, menyukai pertarungan seperti itu, ya, itu menjadi sesuatu yang menyenangkan ya. Ya. Mungkin satu yang terakhir Pak Priyo, sebelum kita menutup, prinsip rohani apa yang selama ini Bapak terapkan dari sales sampai jadi national sales manager itu yang mungkin bisa diceritakan? Saya bersyukur ya ada di GMS ya. Di GMS ini banyak dilibatkan dalam berbagai pelayanan. Saya mulai ikut di Army of God di Juanda. Saya diajak waktu itu untuk ikut pelayanan. Jadi pertama kali pelayanan saya di KKR besar itu di Army of God di Juanda. Saya jadi aser di nggak jauh dari toilet ya waktu itu ya. Terus karena tiba-tiba hujan, kemudian banyak yang antri toilet, saya digeser oleh pimpinan saya menjadi aser toilet ya. Jadi tugas saya jaga toilet, mengatur mereka yang mengatur yang mau ke toilet supaya tidak berebutan, dan memastikan toilet tidak bau. Jadi kalau sudah berapa lama disiram air supaya tidak bau. Itulah pelayanan saya pertama saya ya di GMS. Dan di situ tiba-tiba hujan deras. Waduh, ini mau KKR, kemudian hujan deras ya sebelum acara dimulai. Kemudian Pastor Yeni Veronica dan tim berdoa memohon supaya hujan itu berhenti ya. Dan kemudian tepat sebelum KKR dimulai hujan berhenti ya. Saya melihat wah luar biasa Tuhan ya. Jadi sesuatu yang mustahil itu ketika Tuhan bekerja itu tidak ada yang mustahil. Saya melihat dari situ, saya melihat berbagai mujizat terjadi ya di berbagai KKR terjadi, dan saya meyakini bahwa Allah kita itu Allah yang hidup, dahsyat dan berkuasa. Saya jadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, bukan hanya Tuhan dan Juru Selamat saya, tapi juga CEO dari pekerja di mana saya bekerja. Kalau Tuhan menjadi pimpinan kita, maka kita akan bekerja semaksimal mungkin seperti itu untuk Tuhan. Jadi saya kerjakan dengan sebaik mungkin seperti untuk Tuhan. Di sales kita punya banyak peluang untuk kita tidak bekerja maksimal ya. Mungkin istirahat di waktu kita bekerja ataupun mengerjakan pekerjaan lain itu bisa terjadi. Tetapi ketika kita mengerjakan dengan sepenuh hati kita untuk Tuhan, maka kita akan bekerja maksimal seperti untuk Tuhan. Dan kita tahu bahwa upah itu datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia ya. Perusahaan tempat kita bekerja itu hanya saluran di mana Tuhan itu memberkati kita. Jadi ketika kita ganti-ganti top manajemen juga, ganti-ganti atasan kan biasa. Kalau di sales itu ganti atasan itu udah biasa. Selama kita bisa melihat bahwa top manajemen itu adalah Tuhan kita, kita tidak akan ada yang perlu kita khawatirkan. Karena Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin atasan kita nggak tahu persis apa yang kita kerjakan, tapi Tuhan tahu. Dan upah itu datangnya dari Tuhan. Itu yang membuat saya tidak terlalu khawatir ketika saya menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan kita. Yang penting kerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Nah, sekarang minta tolong Pak Priyo untuk doakan teman-teman juga yang mungkin masih struggle gitu ya. Saya ini gimana bisa jualan dan sebagainya, seperti itu. Bapak yang baik, kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap pergumulan, setiap masalah yang kami hadapi, lembah kekelaman, kami tidak takut ya Tuhan karena Engkau bersama kami, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur kami ya Tuhan.
Aku percaya Bapa, Engkau sendiri akan memimpin kami dalam setiap langkah kami, ketika kami menghadapi kesulitan-kesulitan. Dan Engkau sendiri yang berikan kepada kami hikmat dan kekuatan dalam kami mengerjakan pekerjaan kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap saudara-saudara kami yang menghadapi berbagai pergumulan di dalam pekerjaannya. Tuhan, Engkau yang buka jalan dan berikan hikmat. Biar kami selalu ingat, Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you Pak Priyo. Terima kasih, memberkati sekali pada hari ini ya Pak ya. Kita akan terus melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan gitu ya Pak Amin. ya. Nah hari ini kita sudah selesai teman-teman, tapi jangan lupa selalu like, subscribe, dan follow supaya teman-teman bisa mengikuti sesi-sesi berikutnya yang juga menarik. Dan juga ada beberapa insight-insight yang menarik yang bisa Anda lihat di akun Instagram kami di @gmsbiskon. See you teman-teman. See you, bye-bye, God bless.